فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا لا نبي بعد. Barakallahu fikum ikhwan. Insyaallah ta'ala biidhnillahi ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sulamut Tullab ila al-ajurumiyati fin nahwi ala tariqati su'alin wa jawabin. Tangga bagi para pelajar. Sulam itu tangga, Sulamut Tullab tangga bagi para pelajar menuju kitab al-ajurumiyah di dalam ilmu nahwu, fan nahwu, dengan metode soal jawab. Telah kita lewati sebelumnya soalan yang ke-45 ya, seputar i'rab af'alul khamsah. Kita akan masuk bab baru. Kita telah melewati bab i'rab. Bab i'rab di kitab Sulamut Tullab ini merupakan pondasi awal untuk memahami bab i'rab di dalam kitab al-ajurumiyah. Ya. Karena nanti di kitab al-ajurumiyah itu langsung perinciannya. Tidak lagi dijelaskan apa itu i'rab jamak mudzakkar salimnya, tapi akan dijelaskan bahwasanya i'rab jamak mudzakkar salim dengan waw. Nah, pahami bab i'rab di kitab Sulamut Tullab, maka itu pegangan awal untuk memahami kitab bab i'rab di kitab al-ajurumiyah. Ala kulli hal, kita lanjutkan pembacaan kita di dalam kitab ini. Soalan yang ke-46. Kita baca, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa waffaqah. Siapa penulis? Yakni Syekh Abi Anas atau Syekh Abu Anas Abdul Khaliq ibn Muhammad al-Imad ya. Kita baca. Qala al-muallifu atau musannifu hafizahullahu ta'ala. Soalan yang ke-46. Kita baca dulu babnya. Kata beliau, Babul ma'rifati wan nakirati. Bab seputar al-ma'rifati. Maksudnya isim ma'rifat, wan nakirati, dan isim nakirah. Kalau detailnya babu ini dia sebagai khobar dari mubtada yang dihapus. Ya, setiap antum menemukan subbab atau judul dibaca dhamma, maka antum pastikan dia di sana sebagai khobar dari mubtada yang dihapus. Adapun mubtadanya itu antum mutabik saja, cocokkan saja. Ketika dia mudzakkar, mudzakkar, ketika dia muannats, muannats. Ketika antum baca babu berarti dia mudzakkar. Antum takdirkan dengan hadza babu ma'rifati wan nakirati. Tapi itu selingan untuk sedikit faedah seputar pembacaan atau i'rab seputar kata babu di dalam awal jumlah. Kita akan masuk tentang bab ma'rifat dan nakirah. Soalan 46. Ma hiyal ma'rifatu? Apa itu isim ma'rifat? Apa itu isim ma'rifat, ya kan? Al-jawabu, kata beliau, jawabannya, al-ma'rifatu, isim ma'rifat itu, hiya adalah kullusmin dalla ala muayyanin. Kullusmin dalla ala muayyanin adalah setiap isim yang menunjukkan atas person tertentu, seseorang yang tertentu yang sudah ditentukan, sudah tahu orangnya itu siapa. Itu yang dimaksud dengan dalla ala muayyanin. Ya, dalla ala muayyanin. Misal antum sebut al-baitu, ya, itu isim ma'rifat. Itu isim ma'rifat. Itu isim ma'rifat. Karena ada al-nya. Ketika antum mengatakan baitun,
Itu isim nakirah. Dan itu masih nggak jelas. Masih umum. Baitun yang mana antum tunjuk. Tapi ketika sudah mengatakan al-baitu, maka maksud rumah yang ditunjuk sudah tahu. Al-baitu yang itu. Baik, kata beliau wahiya anwa, dan isim ma'rifat itu ada beberapa jenis. Wahiya anwaun, dan dia ada beberapa jenis. Ada beberapa macam. Baik, kata beliau yang pertama ad-domiru. Yang pertama isim domir. Ini ada kisah juga ya. Beliau menyebutkan mengenai isim ma'rifat yang pertama itu isim domir. Ini para ulama hampir sepakat ya, kecuali Imam Sibawayh rahimahullahu ta'ala. Disebutkan di kisahnya, di sebuah riwayat ya, Imam Sibawayh ini muridnya Al-Imam Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Muridnya Imam Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Ini ulama lughah yang besar, Imam Khalil ini. Suatu ketika Imam Khalil ini mendapati Imam Sibawayh memprotes lah, ibaratkan gitu, menyanggah perkataan Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi ini bahwasanya isim yang paling ma'rifat yang pertama kali adalah isim domir gitu. Isim domir. Maka disanggah oleh Imam Sibawayh. Debat mereka panjang dari pagi gitu ya, di majelis gitu. Dapur waktu di kitab tuh kurang agak sedikit lupa. Intinya mereka diskusi lah, membawakan syair-syair Arab, membawakan hujjah-hujjah. Imam Sibawayh pun diam karena Imam Khalil itu gurunya. Sampai suatu masa Imam Khalil bin Ahmad ini dikunjungi Imam Sibawayh di malam hari. Nama Imam Sibawayh ini Utsman bin Konbur ya, bin Konbar ya. Imam Sibawayh ini mengunjungi Imam Khalil pada malam hari. Kemudian dia mengetok pintu. Gitu dia mengetok pintu. Kemudian Imam Sibawayh mengatakan ketika mengetok pintu, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh Al-Imam Khalil, Man, yakni man fil kharij, siapa yang di luar gitu ya. Kemudian dijawab oleh Al-Imam Sibawayh. Beliau menjawab dengan isim dhamir. Ana, kata Imam Sibawayh. Man fil kharij, maksudnya siapa yang di luar, kata Imam Sibawayh. Ana, menjawabnya dengan isim dhamir. Yang mana isim dhamir ini kata Imam Khalil adalah isim yang paling ma'rifat. Imam Sibawayh berpendapat isim yang paling ma'rifat itu isim alam. Nah, Imam Sibawayh mengunjungi Imam Khalil pada malam hari inilah ingin membuktikan bahwasanya isim alam lah yang isim paling ma'rifat, bukan isim dhamir. Kemudian Imam Sibawayh mengulang lagi, Assalamualaikum, mengetok pintu gitu ya. Dijawab oleh Al-Imam Khalil dari dalam, Waalaikumsalam, man, yani man fil kharij, siapa yang di luar ya. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali beliau mengetuk pintu dan memberikan salam. Dan Imam Sibawayh selalu menjawabnya dengan isim dhamir. Ana. Ana masih gak jelas, masih mubham gitu ya. Siapa ana? Ana banyak di dunia ini. Bisa si fulan, si allan. Suatu ketika setelah 3 kali ketukan pintu, maka Imam Sibawayh pun menjawab, Ana Utsman bin Konbar ya. Ana adalah Sibawayh, saya adalah Sibawayh. Kemudian dijawab dengan isim alam. Oh, barulah faham Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Yang di luar itu adalah Imam Sibawayh. Maka Imam Sibawayh pun mengatakan kepada Imam Khalil, wahai Imam, maka akulah yang benar mengenai isim yang mana paling makrifat, isim dhamir apakah isim alam. Kenapa? Ketika engkau bertanya man fil kharij, saya jawab dengan isim dhamir, engkau masih nggak tahu siapa yang di luar gitu ya. Siapa yang di luar. Tapi ketika saya jawab dengan isim alam, engkau baru faham. Maka isim alam lebih ma'rifat daripada isim dhamir. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi melihat, wah ini kecerdasan
Imam Sibawi rahimahullah. Tapi ala kulli hal ya ikhwan, itu sedikit cerita mengenai kisah para ulama yang mereka berhujjah dengan logika, dengan dalil gitu ya. Adapun urutan di sini beliau tidak mengurutkan. Syekh Abi Anas ini Abdul Khaliq Al-Imad. Yang pertama itu adalah isim dhamir. Itu isim ma'rifat yang pertama. Ad-dhamiru. Apa itu isim dhamir itu? Itu kata ganti. Ad-dhamir itu kata ganti. Mislu ana. Ana artinya saya. Yang selanjutnya al-ismu al-alamu. Adalah isim alam, isim nama. Mislu Zaidun, contohnya Zaidun. Wasmul isyarati, yang kedua isim isyarah, kata tunjuk. Mislu hadza, artinya ini. Wal ismul mausulu, yang kedua isim mausul, kata sambung. Mislu, contohnya allazi, ya, yang artinya. Wal ismul ladzi dakhala alaihi al, mislu ar-rajulu. Dan yang kelima ya, adalah isim yang masuk kepadanya itu al, contohnya ar-rajulu, ya, bukan rajul tapi ar-rajulu. Yang terakhir, wama udhifa ila wahidin minha mithlu kitabu Zaidin. Dan apa-apa isim yang dima'rifatkan dengan kata, salah satu kata di antara yang lainnya, contohnya kitabu Zaidin, atau yang di'irabi dengan isim ma'rifat yang lainnya, gitu ya. Contohnya kitabu Zaidin. Kitab itu nakirah asalnya, kitabun ya kan. Tapi ketika dia diidhofahkan dengan isim ma'rifat, yakni isim alam, maka dia menjadi ma'rifat. Kitabu Zaidin, yakni kitabun li Zaidin. Kitabnya miliknya si Zaid. Kalau Ibnu Malik itu ada bait syair bagus sekali yang disebutkan oleh beliau ya di dalam Alfiyahnya. Mudah sekali ya untuk menghafal isim-isim ma'rifat ini. Dan juga ya ikhwan, sebelum ana menyebutkan bait nazam dari Ibnu Malik, antum paham ya bahwasanya isim ma'rifat ini adalah pondasi awal kita untuk memahami susunan mubtada dan khabar. Ya, susunan mubtada dan khabar. Kalau kata Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya, wala yajuzul ibtida' bin nakirah. Tidak boleh mubtada itu berbentuk isim nakirah. Nah, maka dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Malik, mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebaliknya, bahwasanya mubtada itu harus berbentuk isim ma'rifat pada asalnya. Kita harus berpikir ekstrim seperti itu dulu. Tidak boleh, wala yajuzu, tidak boleh al-ibtida' mubtada itu bin nakirah, dengan nakirah. Makanya kita harus paham apa itu isim-isim selain isim nakirah, yakni isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat ada 6 disebutkan di sini. Ini isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang masuk kepadanya al gitu ya, ar-rajulu, dan apa yang disandarkan kepada yang di antara yang di atas itu, ada yang di atas yang 5 itu. Isim alam gitu ya. Kitabu Zaidin, kitabnya milik si Zaid. Dan ana nasihatkan juga kepada diri ana pribadi untuk menghafalkan bait-bait Ibnu Malik supaya bisa jadi hujjah, dalil. Gitu ya. Di dalam berhujjah atau di dalam menyampaikan argumentasi. Kalau Ibnu Malik mengatakan ada beberapa bait yang baik sekali untuk dihafal, untuk menghafali ada beberapa isim ma'rifat ini. Kata beliau pada bab nakirah dan ma'rifat, nakiratun qabilu al-mu'athira awaqi'un mauqi'a ma qad dzukira. Beliau jelaskan, nakirah itu adalah isim yang dapat menerima al, nakiratun qabilu an mu'athira, bisa dipengaruhi atau dapat menerima al ya, awaqi'an mauqi'a ma qad dzukira, atau isim yang menempati tempatnya isim tersebut dapat menerima al maksudnya. Nah, di sini intinya kata Ibnu Malik, wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wa bani wal ghulami wal ladhi. Selain isim nakirah tersebut gitu ya, ya isim ma'rifat seperti kahum, hum isim dhamir, wadhi ya, dhi, wadhi isim isyarah, wahinda ya, wahinda isim alam, wabani isim mudhaf,
Wal ghulam, isim yang ada alif lamnya, ma'rifatnya gitu ya, alif lam ma'rifat. Walladzi, dan isim mausul. Isim mausul termasuk isim ma'rifat. Ana ulangi nazamnya. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wa bani wal ghulami walladzi. Itu yang kita ambil mengenai tentang isim ma'rifat. Selanjutnya kita akan bahas tentang isim nakirah di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Hayakumullah wa bayyakum. Tapi setelah Anda tengok, kita selesaikan aja ya kon ya. Nakirah dikit banget ini. Kita lanjutkan aja ya pertanyaan. Masya Allah. Pertanyaan ke-47. Tanggung ya, tanggung. Kita lanjutkan. Ma hiya nakiratu? Apa itu isim nakirah? Al-jawabu an-nakiratu hiya kullu ismin la yadullu ala muayyanin. Isim nakirah itu adalah setiap isim yang menunjukkan atas la yadullu ala muayyanin, tidak menunjukkan atas person tertentu. Jadi masih global. Contohnya rajulun, masjidun, qalamun. Rajulun, banyak laki-laki rajulun di dunia ini, masih umum. Masjidun, banyak masjid di dunia ini, masih umum. Qalamun, banyak pena di dunia ini, masih umum, masih global. Makanya beliau mengatakan la yadullu ala muayyanin. Taib, barakallahu fikum, kita cukupkan. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.